Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, hendaklah Israel berkata demikian. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, ketika manusia bangkit melawan kita, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka bangkit terhadap kita, pasti air telah menghanyutkan kita. Banjir telah menenggelamkan kita. Pasti banjir telah menenggelamkan kita. Air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Nyawa kita terluput seperti burung dari jerat. Penangkap burung, jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya menjadi teringat akan kesaksian seorang pendeta, yaitu pada tahun 2004, ketika saya duduk di bangku SMP. Pada saat itu pendeta itu bercerita, nama pendeta itu Pendeta Mangisi Siregar almarhum. Dia bercerita bahwa sekitar tahun 90-an, dia melayani di sebuah resort Tanjung Ledong. Dan kami menjadi bagian daripada pagarannya. Maka pada saat itu, ketika pendeta itu melayani ke tempat kami, maka yang dilakukan naik kapal. Jalan bukan laut tapi sungai. Itu terus dilakukan. Maka suatu ketika dia melayani ke tempat lain, naik kapal juga, maka dia akan pulang ke resort, yaitu ke Tanjung Ledong. Di tengah lautan, yaitu Sungai Barombang, kapal yang ditumpangi oleh pendeta tersebut dihantam ombak, tenggelam. Dan pendeta itu pun tenggelam. Nah, kebetulan memang pendeta itu tidak tahu berenang. Maka dia sudah terhanyut, dia sudah tenggelam. Bahkan yang ada di dalam pikirannya hanya berseru kepada Tuhan. Maka pada saat itu sesuai dengan kesaksian pendeta itu, dia katakan, Tuhan, kepadamu aku serahkan nyawaku. Maka ketika tangan dia angkat penyerahan diri kepada Tuhan, pada saat itulah ada jerigen kosong. Mungkin yang dibawa kapal itu juga nyangkut di tangan pendeta tersebut. Pendeta itu pun naik ke jerigen sampai 3 malam pendeta itu di atas jerigen. Tidak ada yang menolong. Akhirnya ada juga yang menolong.
Tapi pendeta itu yakin bahwa yang menolong dia adalah Tuhan. Tuhan masih menginginkan dia untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya memang pelayanan pendeta itu begitu luar biasa. Walaupun memang ada harga yang harus diterima oleh pendeta itu. Akibat dari tenggelam tersebut, pendengaran pendeta itu terganggu. Maka pada saat itu dia bercerita, dari ceritanya itu juga mendorong saya untuk tetap melayani Tuhan. Dari cerita itu akhirnya disimpulkan bahwa manusia mungkin tidak bisa menolong, tapi akan banyak cara Tuhan yang menolong. Dan hal itu tentu kita dapat lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini. Di mana seorang pemazmur, dalam hal ini Daud, dia menceritakan dalam nyanyian ziarahnya bagaimana pertolongan Tuhan yang telah terjadi tidak hanya bagi dirinya, tapi bagi bangsa yang dia pimpin. Dari zaman nenek moyang mereka, Allah telah memimpin bangsa itu. Allah telah menyelamatkan bangsa itu. Allah telah memenangkan bangsa itu. Ada banyak gelombang atau tantangan di dalam kehidupan yang diterima oleh bangsa Israel. Tapi Tuhan senantiasa menolong mereka. Bukan karena kebaikan mereka, tapi semuanya itu karena cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dalam hal ini Daud juga mengakuinya. Dia mengatakan, sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, hendaklah Israel berkata demikian. Artinya dia mau mengatakan kalau bukan Tuhan di pihak kita, maka akan terjadi kehancuran, akan terjadi kebinasaan. Tapi karena Tuhan di pihak kita, maka segala tantangan, segala persoalan, bahkan air yang berusaha menghanyutkan, justru oleh karena pertolongan Tuhan, bangsa Israel terselamatkan. Dalam hal ini Daud juga mengakui hal yang sama dia terima di dalam kehidupannya. Karena Tuhan ada di pihak dia, karena Tuhan menjadi penolongnya, maka ada banyak tantangan yang terjadi dalam diri Daud. Tapi Tuhan terus meluputkan dia. Sebuah kesaksian yang begitu luar biasa. Ini merupakan nyanyian ziarah. Artinya ketika bangsa Israel sampai zaman sekarang, mereka senantiasa mengingat akan pertolongan Tuhan yang sudah terjadi di zaman nenek moyang mereka dan juga terjadi hingga pada saat ini. Sebuah pengakuan yang begitu luar biasa. Orang Israel dalam mengingat pertolongan Tuhan sangat-sangat luar biasa. Daud juga demikian. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya juga pertolongan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Secara pribadi, saya sebagai pendeta juga sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Ada banyak kerikil tajam yang saya hadapi di dalam perjalanan kehidupan. Orang tua mati masih kami kecil-kecil, baik bapak baik mama. Dan terlahir bukan dari keluarga kaya. Tapi pertolongan Tuhan itu begitu nyata. Akhirnya saya bisa melayani Tuhan hingga pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, ada banyak pertolongan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Ini menjadi sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan senantiasa tetap menolong kita selama kita mau berserah kepada Tuhan. Tidak ada persoalan, tidak ada tantangan, tidak ada gelombang di dalam kehidupan yang akan mampu menghanyutkan kita ketika kita berserah kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka firman ini sesuai dengan tema yang sampai kepada kita. Dikatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Yang pertama sekali, lewat firman ini kita mau diyakinkan, kita mau diingatkan
bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakinilah bahwa pertolongan Tuhan itu begitu nyata, dahsyat dan luar biasa. Pasti itu Bapak Ibu. Jadi kalaupun memang kita mungkin bertanya, Amang Pendeta, banyak kali persoalan di dalam kehidupanku. Bapak Ibu, di dalam Injil Lukas, Tuhan tidak katakan bahwa kita terlepas dari persoalan. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 sampai 27. Ketika Yesus mengatakan kepada para muridnya pada saat itu, syarat untuk mengikuti dia yaitu memikul salib. Artinya apa Bapak Ibu? Bukan berarti ketika kita bertuhan kita terlepas dari masalah. Tetapi Tuhan memastikan kepada kita pada saat ini bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita, memampukan kita, menguatkan kita ketika persoalan-persoalan itu datang di dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita dari ayat ke-8, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang menolong kita adalah Tuhan yang Esa, Alfa dan Omega. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Bukan Tuhan yang dibuat oleh bangsa-bangsa. Bukan Tuhan yang dibuat oleh dunia ini. Tetapi Tuhan yang membuat dunia. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan yang menolong kita adalah Tuhan yang membuat dunia. Bukan Tuhan yang dibuat dunia. Apa perbedaannya? Kalau Tuhan yang membuat dunia berarti dia adalah Allah yang perkasa. Tapi kalau Tuhan yang dibuat dunia, yaitu penyembahan berhala. Tapi kita mau disadarkan kembali bahwa yang menolong kita di dalam diri Yesus Kristus juga, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Maka jangan pernah ragu Bapak Ibu. Jangan pernah bimbang. Jangan pernah gentar untuk senantiasa percaya kepadanya. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini mau mengingatkan kita pribadi lepas pribadi. Kalau selama ini mungkin kita sering melupakan Tuhan di dalam kehidupan, sering mempertuhan pikiran kita, sering mempertuhan harta kita, sering mempertuhan dunia ini. Tapi lewat firman ini kita mau diingatkan kembali supaya hanya mempertuhan satu Tuhan, yaitu Tuhan Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Di dalam diri Yesus Kristus, Kristus juga menolong kita. Menolong kita, melepaskan kita, menyelamatkan kita. Bahkan memastikan bahwa kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Maka jangan pernah takut dalam menjalani kehidupan. Jalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Jalani kehidupan dengan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yakini mungkin engkau melakukan pekerjaan dan dalam pekerjaanmu mungkin banyak persoalan. Mungkin banyak orang yang tidak menyukaimu. Mungkin banyak orang yang tidak percaya kepadamu. Mungkin banyak orang yang berusaha menjatuhkanmu. Tapi yakinilah, ketika kita berjalan di dalam kebenaran, maka Tuhan akan menolong kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menolong kami, membantu kami. Maka ketika kami menghadapi banyak persoalan dalam kehidupan kami percaya, pertolongan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.